khususnya lalu bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh dari rumah. Ya, begitu kira-kira beberapa aturannya. Dan sebelum kita memulai kebaktian syukur akhir tahun kita akan mendengarkan sambutan ataupun arahan dari Ibu Rina selaku kepala sekolah kita. Dipersilakan buat Ibu Rina. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Vero. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, sudah lama nggak ketemu ya, Bu Vero ya. Biasanya kita Selamat pagi. ketemu kalau anak-anak Mina Iman. Selamat Ya, anak-anak, Ibu Rina nggak buka masker karena tetap harus jaga prokes. Kebetulan kan di sini ada beberapa teman guru, ada Bapak Ibu guru juga yang ada di tempat di sini. Jadi kita harus tetap jaga prokesnya. Anak-anak, Ibu Rina selalu doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga prokesnya, tetap makan yang baik, istirahat yang baik, walaupun kalian sekarang sudah tidak lagi harus belajar karena sudah selesai kan, PAT-nya sudah beres, tinggal tunggu nanti hasil raport kalian. Tidak boleh waktunya dihabiskan untuk bermain games terus ya. Jaga kesehatan kalian. Makan dengan baik ya. Hari ini di hari Rabu kita akan mengadakan ibadah syukur. Kita bersyukur sepanjang tahun pelajaran kita, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap berikan kita kesehatan. Sampai akhirnya kita boleh selesaikan pembelajaran kita, penilaian akhir tahun kita dengan baik. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Anak-anak, kita mau ibadah, kita mau dengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari Ibu Vero nanti, bersama-sama memuji nama Tuhan dengan para guru-guru. Ibu Rina harap anak-anak tetap bisa bersikap hikmat walaupun kita beribadahnya secara virtual ya. Tetap semangat ya anak-anak. Besok ada kegiatan yang lain, ikutin terus. Ikutin terus setiap kegiatan yang sekolah sediakan buat kalian ya. Itu saja dari Ibu Rina. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Ibu Sari. Nah, tadi Ibu Rina sudah menyampaikan ya pemberian semangat buat kita. Dan memang betul ya tadi Ibu Rina bilang 1 tahun kita sudah lalui ya. Dan anak-anak akan menerima hasilnya nanti untuk kenaikan kelasnya. Tetapi kita harus bersabar ya. Dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita sama-sama memasuki ibadah kita, ada satu penampilan nih dari teman kalian. Wah, ternyata ada satu penampilan balet dari teman kalian kelas 2. Siapa ya dia ya? Kita saksikan bersama ya. Kita lihat penampilan dari teman kita, Jasmine kelas 2. Kira saya suka balet. Udah gak ngantuk lagi apa? Serius banget.
Ngapain sih? Buat apa nih? Anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Tadi pujian balet diiringi dengan lagu Ku bersyukur Bapa. Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita selama 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ibu berharap kita semua anak-anak yang sudah hadir di Zoom, ya Bapak Ibu guru semuanya bisa menikmati ucapan syukur ya pada ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tunduk kepala di hadapan Tuhan dengan sikap yang baik. Ya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah kami bersyukur padamu di kesempatan pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan dan perlindunganmu kepada kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, Tuhan masih melindungi dan menyertai kami selama 1 tahun ajaran 2020-2021. Saat ini Tuhan dengan penuh sukacita, kami percaya Engkau memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu semua untuk hadir di ruangan Zoom ini, memuji, menyembah Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih dan cinta Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, persiapkan hati kami, hidup kami juga untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ayo kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Ya, mari kita bersukaria karena kita semua hari ini bersukaria di dalam Tuhan. Kalian nyanyi di rumah juga ya, dan bersukacita ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Iya, Ibu sudah lihat di wajah kalian penuh dengan sukacita karena sebentar lagi kita akan menerima rapot. Doa Ibu kalian semuanya bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Ya, kita semua percaya itu bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun kita naikkan satu pujian dulu. Firman-Mu berlimpah.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita sapa dulu Ibu Veronica ya. Ibu Vero ini pelayanan di GKI Anugerah. Selamat pagi Ibu Vero. Selamat pagi. Iya, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya Bu. Iya. Sudah siapkan hati ya untuk firman Tuhan. Jadi waktu untuk firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Vero. Terima kasih Ibu, silakan. Iya, sekali lagi Ibu mau memberi salam buat anak-anak ya. Halo. Selamat pagi. Ya. Pagi, Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Yang hatinya mereka sukacita pada pagi hari ini, yang hatinya bersyukur pada pagi hari ini, kasih tanda love. Kasih love.
Yang hatinya bersyukur, yang bersuka cita, kasih love. Sudah. Oke, banyak. Saya nggak bisa buka kamera. Sudah. Iya, Udah nih. banyak ya. Banyak yang bersyukur dan bersuka cita hari ini. Nah, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Vero ajak kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Tolong dibantu karena ini ada 400 orang lebih. Nanti ketika menjawab Ibu Vero dengan tertib ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah syukur SD BPK Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan walaupun harus secara online. Tapi Tuhan menolong supaya setiap kami, setiap anak-anak Tuhan tidak terganggu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tolong setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Oke, hari ini Ibu Vero akan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Temanya adalah dikendalikan oleh Tuhan. Sudah terdengar suara Ibu Vero? Sudah, Bu. Terdengar. Oke. Jelas. Tidak bisa mendengarkan ya. Bu Vero udah benar. Jelas. Oke, terima kasih anak-anak responnya. Oke, hari ini temanya adalah dikendalikan oleh Tuhan. Wah, apa itu Ibu Vero dikendalikan oleh Tuhan? Kalau dikendalikan oleh Tuhan itu, apakah kita nanti jadi seperti robot? Kalau robot itu kan tidak punya pilihan ya, harus melakukan apa yang dilakukan oleh apa yang diinginkan oleh pembuatnya ya, apa yang memprogram dia, atau boneka ya. Kalau anak-anak lihat ada panggung boneka, boneka nggak bisa pilih, nggak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Jadi dia dikendalikan oleh yang memainkan boneka. Apakah kita seperti itu? Tentu saja tidak ya, kita tidak seperti boneka. Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti robot ya. Kita masih bisa memilih ya, memilih mau pakai baju apa, mau sekolah di mana, mau makan apa dan sebagainya. Tapi bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Tuhan? Hari ini kita mau belajar ya bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Tapi sebelum dilanjutkan, Ibu Vero ingin kalian lihat satu video ya. Aku beri satu permintaan. Enggak. Jangkrik. Oke. Ya, tadi ada cerita tentang orang yang diberi satu permintaan oleh Om Jin ya. Itu sebetulnya iklan ya. Iklan, dia diberi satu permintaan, tapi ada banyak sekali yang mau dia minta ya. Dia nggak bisa pilih satu, jadi sampai lama sekali ya. Dia mau memilih, waktu kemudian Om Jinnya udah nggak sabar gitu ya nungguin, kemudian didorong, dia kaget, yang keluar adalah kata jangkrik ya. Jangkrik itu hewan ya. Apakah anak-anak di sini pernah lihat jangkrik ya? Biasanya muncul di malam hari. Jangkrik. Bunyinya gimana? Suaranya. Jangkrik. Iya, betul. Iya, jadinya dia malah nggak dapat apa-apa, dia jadi jangkrik ya gitu ya. Nah, kalau anak-anak ya, misalnya anak-anak
didatengin sama Om Jin, ini mah misal ya, nggak ada Om Jin, ini nama iklan ya. Anak-anak diberi satu permintaan. Nah, Om Jinnya berkata, aku beri satu permintaan ya. Kira-kira kalian mau minta apa nih? Satu aja loh, nggak boleh banyak-banyak. Satu aja, dua nggak boleh, satu aja. Kalian mau minta apa? 1000 permintaan. Nggak boleh, satu aja ya. Uang tunai. Nah, nih, Itu ada orang yang asalin dari uang. contohnya ya. Bu kasih contohnya ya. Satu aja, nggak boleh banyak-banyak ya. Bank terbesar di dunia. Ya, ini yang lagi BTS Meal, Bu. BTS Meal. ya. BTS Meal. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Aku saya Kemarin banyak yang ngantri ya. kayaknya BTS Meal kurang enak. Sampai bisa membayar jutaan rupiah ya untuk makanan yang harganya mungkin 15-an atau 20.000 ya. Lalu Permintaan didatengin polisi di McD. ayo apakah mau minta jadi Oh, orang Mama. yang cantik dan ganteng? Blackpink sama Korea. Blackpink sama BTS. Di Korea. Oh, itu orang Yang mau jadi lagu mereka yang Blackpink. cantik, terkenal. Siapa yang mau jadi seperti Blackpink? Blackpink mau jadi orang Korea yang jadi Blackpink. Jadi kita uangnya banyak ya. Pilih kalian satu aja dari benda-benda itu, kalian pilih yang mana? Siapa yang memilih? Nanti kasih love ya. Siapa yang memilih McD BTS? Gak boleh pilih yang lain lagi ya. Kalau sudah pilih McD BTS dia nggak boleh pilih yang lain ya. Siapa yang pilih McD BTS? Oh ada, kasih love dong. Aku pilih McDonald's aja. Kelinci pelihara. Usah dikeluarkan, suaranya nggak usah dikeluarkan sekarang ya. Di mute dulu ya. Kalian boleh kasih angkat tangan atau love ya. Oke. Sekarang siapa yang mau memilih Blackpink dan BTS yang cantik dan ganteng, mau jadi seperti mereka, terkenal? Pastinya kaya ya kalau terkenal ya. Siapa? Oh, ada juga yang mau, tapi kalian nggak boleh pilih yang lain ya, nggak boleh pilih dua ya, satu aja. Yang tadi sudah pilih BTS, McD nggak boleh pilih jadi Blackpink atau BTS. Lalu tadi ada uang yang sangat banyak. Ayo, siapa yang mau kalau disuruh pilih uang yang sangat banyak? Saya. Banyak ya, yang mau uang yang banyak. Ini ya, mute ya. Mute ya, di mute. Di mute boleh pakai angkat tangan atau pakai love boleh ya. Pakai reaction boleh. Tidak bersuara ya. Lalu siapa yang mau punya gadget buat main games? Ya. Oh, banyak juga, tapi kayak tadi paling banyak yang pengen punya uang yang banyak ya. Ya, anak kalau disuruh pilih dari barang-barang tadi, barang-barang yang menyenangkan buat kita, yang kita anggap mungkin itu penting atau berharga, mungkin sulit ya untuk memilih salah satu. Seperti Bapak yang tadi itu ya, sulit sampai lama sekali milihnya ya. Ya, karena semua itu menurut kita adalah barang-barang yang
penting selama kita hidup di dunia, barang-barang yang menyenangkan hati kita. Ya. Tapi tahukah kalian bahwa itu adalah barang-barang yang tergolong sebagai apa? Kesenangan duniawi, ya, yang ada di dunia saja, begitu ya. Nanti setelah kita meninggal, kita tidak bisa lagi merasakannya. Ya, oke. Nah, hari ini kita mau belajar dari seseorang. Ya, dia adalah seorang raja. Wih, ya, dia adalah seorang raja. Siapakah dia? Ada yang tahu nggak ya raja siapa? Dia anaknya raja yang kedua dari kerajaan Israel. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Tahu siapa dia? Dia adalah, oh itu ada yang raise hand ya? Yang raise hand bisa ada yang unmute, ada yang tahu siapa ini? Raja siapa? Anak dari raja kedua bangsa Israel. Kerajaan Israel. Dia adalah Raja Salomo, ya, Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo ini adalah termasuk orang yang luar biasa. Dia adalah raja muda, ya, masih sangat muda, tapi dia sangat mengasihi Tuhan, ya. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 yang hari ini kita akan sama-sama merenungkannya, menunjukkan bahwa Raja Salomo ini begitu mengasihi Tuhan. Ya, di ayat 3 dikatakan Salomo itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut kepada ketetapan-ketetapan Daud. Daud begitu mengasihi Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Jadi Salomo juga mengasihi Tuhan. Lalu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Suatu hari dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, ya. Dia mempersembahkan korbannya berapa banyak? Kalau ada anak-anak yang punya Alkitab dan bisa membuka Alkitab dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4, ya. Anak-anak bisa baca tuh di situ. Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Waduh, ada 1000 hewan, ya, yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu di tempat itu Salomo kemudian tidur, ya, dan dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan katakan kepada dia? Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, itu tadi Raja Salomo, ya. Dia bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya. Lalu kemudian ditawarkan untuk meminta satu permintaan, ya, tapi bukan sama Om Jin tadi, ya, yang Om Jin yang cuman ada di hayalan saja, bukan, nggak ada dia. Tapi ini Tuhan, ya, Tuhan sendiri mengatakan kepada dia untuk meminta satu permintaan. Nah, Tuhan nggak bilang kasih clue-nya, ya, kamu nggak boleh minta ini, nggak boleh minta itu, enggak. Tuhan cuma bilang kamu boleh minta satu permintaan. Artinya boleh apa aja, ya, tapi cuma satu. Ya. Raja Salomo nggak bilang aku minta 1000 permintaan, satu permintaannya minta 1000 permintaan, enggak, itu namanya tamak, ya. Ya, cuma satu permintaan saja. Apa yang diminta oleh Raja Salomo, ya? Nah, Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Anak-anak, dari film Superbook yang kalian lihat tadi, apa yang diminta oleh Raja Salomo? Apakah dia meminta umur panjang? Apakah dia meminta kekayaan?
ataukah dia meminta nyawa musuhnya? Itu penting ya buat raja ya. Umurnya panjang supaya dia bisa tetap memerintah lebih lama ya. Lalu dia punya kekayaan, kalau dia punya banyak kekayaan dia bisa melakukan apa saja ya. Raja-raja yang kaya atau kerajaan-kerajaan kaya itu adalah kerajaan-kerajaan yang bisa berkuasa ya. Lalu kemudian nyawa musuhnya. Wah, ini luar biasa ya, kalau nyawa musuhnya itu kemudian diambil ya, maka dia nggak punya musuh lagi, kerajaannya aman ya. Seharusnya seorang raja meminta seperti itu. Tetapi apakah yang dia minta? Apakah hikmat dan kebijaksanaan? Siapa yang setuju yang nomor 1? Angkat tangan. Siapa yang setuju yang nomor 2? Siapa yang setuju yang nomor 3? Yang nomor 3? Tadi ada yang setuju nomor 3 ya? Mintanya nomor 4. Ini ada yang angkat tangan terus. Apakah minta yang nomor 4? Saya nomor 4, Bu. Nomor 4, good. Aku nomor 4. Nomor 4. Hikmat atau kebijaksanaan ya. Sementara dia bisa minta hal-hal yang lain yang dicari orang. Raja-raja lain pasti cari tuh umur panjang, kekayaan, nyawa musuh, nggak usah raja. Kita juga mau ya seperti itu. Tetapi Raja Salomo tidak meminta hal itu. Yang dia minta justru hikmat atau kebijaksanaan. Apa sih hikmat itu? Ya, dikatakan di pasal yang ke-9 ya. Berikanlah hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya, jadi berhikmat itu artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, dia minta hal itu. Kalian mungkin bertanya, kok bisa sih? Kenapa Raja Salomo minta hal seperti itu? Nah, anak-anak tahu nggak kenapa Raja Salomo meminta hal itu? Meminta hikmat dan kebijaksanaan dan bukan hal lain yang diinginkan oleh banyak. Mengapa dia meminta hikmat? Yang pertama, ya, dia sadar karena Tuhanlah yang menjadikannya seorang raja. Waktu ditanya oleh raja ya mau minta apa ya, maka Tuhan akan berikan kepadanya ya. Dia minta satu saja yaitu hikmat. Karena apa? Ya, ayat 6 berkata, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setianya yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Dia tahu dia jadi raja bukan hanya karena papanya itu raja. Ya, biasanya kalau anak raja itu kan jadi putra mahkota lalu menggantikan ayahnya. Bukan hanya itu, ya. Dia tahu, dia sadar bahwa karena Tuhanlah ya dia menjadi seorang raja. Ya, sehingga dia ingin melakukan sesuatu ya karena dia bersyukur kepada Tuhan ya. Dia jadi raja itu karena Tuhan. Banyak orang yang nggak sadar, dia pikir karena dia hebat ya. Bisa saja kok Salomo bilang karena aku hebat, karena aku pinter, karena aku tampan ya. Enggak, tapi dia sadar dia menjadi raja karena Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa ya dia mau minta hikmat sementara ada pilihan lain yang lebih enak, yang lebih nyaman ya? Karena dia merasa masih muda dan belum berpengalaman. Ya, di ayat 7 katakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum
berpengalaman. Ya, Salomo ini dikenal sebagai orang yang berhikmat, tapi dia merasa muda dan belum berpengalaman, sehingga dia butuh hikmat dari Tuhan. Ya, makanya nggak heran dia itu menulis, salah satu penulis kitab Amsal. Dia berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, dia membutuhkan Tuhan untuk mengajar dia, untuk memberikan dia hikmat. Makanya dia berdoa untuk meminta hikmat karena dia merasa masih muda dan belum berpengalaman. Sementara orang lain merasa pinter, merasa paling benar sendiri, nggak butuh diajar, nggak butuh belajar. Ya, Raja Salomo yang dikenal berhikmat, ya, dia masih merasa sangat muda dan belum berpengalaman. Memang anak-anak muda, ya, ibu waktu masih muda, waktu masih anak-anak seusia kalian, mungkin belum banyak tahu dibandingkan orang yang lebih dewasa. Ya, tapi apakah kita dengan rendah hati mengakui, merasa bahwa kita masih muda, ya, belum berpengalaman, sehingga butuh belajar, ya, butuh diajar oleh Tuhan, oleh orang tua kita, oleh bapak ibu guru di sekolah, dan kepada orang-orang yang lebih bijak, ya, yang lebih dewasa. Yang ketiga, mengapa dia meminta hikmat sementara dia bisa meminta hal-hal yang lain? Ya, dia meminta satu saja, yaitu hikmat, karena dia sadar dia itu diberi kepercayaan, ya, memimpin bangsa yang besar, ya, jumlahnya sangat banyak orangnya, dan bangsa itu adalah bangsa yang menjadi milik Tuhan. Ya, dia sadar bahwa dia itu diberi kepercayaan nggak main-main, ya. Bangsa yang milik Tuhan itu dipercayakan untuk bisa dia pimpin. Sehingga apa? Dia perlu hikmat untuk bisa memimpin bangsa milik Tuhan itu. Dia nggak bisa sembarangan, ya. Makanya dia minta hikmat untuk bisa mengadili, mengenali apa yang baik, apa yang salah, ya. Sehingga dia bisa membantu memerintah di kerajaan Israel dengan baik. Nah, kita belajar bagaimana Raja Salomo. Dia melepaskan segala kesenangan duniawi, ya. Dia melepaskan segala sesuatu yang membuat dia nyaman, membuat dia aman, membuat dia senang, ya, untuk meminta satu hal yang menyenangkan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu di ayat yang ke-10 dan ke-11, ya, 12 juga, ya, bahkan 13, ya. Dikatakan sampai ayat 14, ya. Dikatakan Tuhan senang dengan permintaan Salomo, ya. Ia memberikan hikmat dan semua yang tidak ia minta diberikan kepadanya. Kekayaan, ya, kekuasaan, segala sesuatu, ya. Sehingga dikatakan Salomo itu orang yang paling kaya, ya, raja yang paling kaya dan raja yang paling berhikmat. Jadi apa yang disebut dengan hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, ya, bukan jadi seperti robot, ya. Kita masih bisa memilih, tetapi orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, hidupnya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, seperti Salomo. Tuhan senang dengan permintaan Salomo. Dia hidup dengan bersyukur, ya. Dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup yang hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar. Ada seorang nelayan yang pergilah ke sebuah sungai. Dia pergi ke sungai itu dan tidak mendapatkan siapa-siapa, tidak melakukan apa-apa. Tapi tiba-tiba dia melihat sebuah tali. Dia menengok ke kanan ke kiri, apa itu? Dia penasaran, ya, apa tali itu? Dia ingin ambil tapi ragu-ragu. Dia ingin ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Dia ambil. Apa yang terjadi? Ternyata di ujung tali itu ada rantai emas. Rantai emas itu, wah, udah terbayang betapa kayanya dia nanti. Dia tarik terus, dia mau mendapat rantai emas itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Lalu ada burung yang memperingatkan, tapi banyak yang kamu burung, itu urusan. Ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Dia terus menarik rantai emas itu. Banyaknya,
perahunya menjadi tenggelam, dia pun tenggelam. Dan karena perahunya tenggelam, kemudian dia berusaha untuk naik ke atas perahu itu bersama dengan rompet. Terus harta yang berharga yang didapatkan itu tenggelam makin jauh, makin jauh. Dia kemudian berenang sekian. Dia sangat sedih. Perahunya tenggelam. Dia kehilangan perahunya. Nelayan yang miskin ini kehilangan segalanya. Bukan hanya perahunya, tapi juga harta yang dimilikinya. Dia tidak lagi memiliki satu-satunya harta yang dia miliki untuk dia mendapatkan nafkah, yaitu perahunya ya. Dia bisa memancing ikan ya, memperoleh makanan dan juga bisa dijual untuk memperoleh uang. Sudah miskin, tapi karena ketamakannya ya, dia malah kehilangan segala sesuatu. Nah, dari sini kita belajar ya, orang yang fokusnya pada kesenangan dunia, ya, kekayaan dan segala sesuatu itu, ya, tidak akan memiliki semua itu selamanya, ya. Ada kalanya itu akan hancur, akan hilang, akan habis. Ya. Ketika dia tamak, justru dia kehilangan segalanya. Berbeda dengan Salomo, ya. Dia hanya minta satu saja, ya, hikmat Tuhan. Ya. Tapi justru Tuhan berikan segala sesuatu, bahkan yang tidak dia minta. Ya. Tidak heran kan firman Tuhan bilang apa dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tapi kita nggak mudah dalam dunia ini, kita ya masih butuh keinginan-keinginan duniawi. Ya, tapi kita mau belajar dari Raja Salomo bahwa keinginan-keinginan kita yang kita pilih itu adalah keinginan-keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, yang terakhir ya, apa yang dapat kita pelajari dari Raja Salomo yang meminta hikmat pada hari ini? Raja Salomo yang tidak berfokus pada keinginan duniawi. Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Kita mau pelajari bersama-sama. Anak-anak ada yang mau share nggak? Dapat apa? Siapa yang angkat tangan tadi? Beberapa aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin 2-3 orang. Devon Edward, boleh unmute. Devon Edward, boleh unmute sayang. Devon Edward. Saya, Bu. Ada wajahnya? Ibu Vero pengen lihat? Kita tidak boleh. Iya. Devon, kamu dapat apa sayang hari ini dari pelajaran firman Tuhan? Kamu kelas berapa? 3. Kelas 1 atau kelas 3? Kelas 1. Kelas 1. Iya, Devon dapat apa sayang dari firman Tuhan hari ini? Dapat hikmat. Dapat hikmat. Kamu belajar tentang hikmat? Ya. Kenapa hikmatnya sayang? Kenapa? Ya, menyembah Tuhan Yesus. Oh, kamu belajar ingin menyembah Tuhan Yesus lebih dari yang lain gitu maksudnya? Iya. Iya, oke, terima kasih Devon. Good job ya. Oke, sekarang yang raise hand lagi Edsel. Wah, ini anak-anak yang luar biasa ya. Edsel kelas 2 ya. Edsel, kamu dapat apa hari ini dari cerita tentang Raja Salomo yang meminta hikmat? Apa sayang? Ibu Vero nggak bisa dengar? Edsel? Suaranya lebih jelas, bisa? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Kamu mau apa? Belajar apa dari Raja Salomo? Ya? Edsel angkat tangan, Resen mau jawab? Ya, udah unmute. Kenapa? Suaranya nggak jelas, sayang. Ada ibu guru yang mendengar? Atau bapak ibu yang mendengar? Kedengeran kecil.
Oh ya, berarti memang kecil ya suaranya Edsel ya. Atau diketik di chat boleh deh, diketik di chat ya, nanti Ibu Vero baca ya. Nah, lagi ya yang angkat tangan tadi Gwyneth C. Ya. Gwyneth, boleh di-unmute sayang. Kamu belajar apa hari ini? Kamu kelas 3 ya? Iya. Heeh. Jangan serakah. Jangan serakah. Lalu kalau nggak boleh serakah harus apa sayang? Bersyukur. Harus bersyukur. Oke, good job. Jawaban yang bagus. Lalu siapa lagi tadi ya? Bolehlah 5 orang, berarti 2 orang lagi deh ya. Karena jawabannya kan singkat-singkat ya. Juanemerix. Betul ya, Ibu Vero, betul nggak ya jawab bacanya ya? Juanemerix. Betul ya? Oke, kamu kelas 5. Apa yang kamu dapat sayang hari ini dari firman Tuhan? Jangan egois, Bu. Kenapa? Jangan egois. Jangan egois. Terus jadi harus apa? Kalau nggak boleh egois harus apa? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa Juan bersyukur? Kalau Raja Salomo tadi dia bersyukur karena dia dipilih jadi raja ya. Lalu dia diberikan kepercayaan untuk menjadi raja dari bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Kalau Juan bersyukur karena apa sayang? Bisa sekolah. Bisa sekolah. Iya. Oke, good job ya. Satu lagi ya. Alvaro. Tapi masih ada 2 lagi ya. Masih bisa nggak Bu? Bu Nyoman, waktunya apakah sudah habis? Alvaro? Masih bisa, Bu. Masih bisa ya? Kalau Edsel bilang tadi belajar untuk lebih baik dan tidak serakah. Oke, jangan yang lainnya jangan chat ya, hanya yang Ibu minta aja ya. Oke, yang tadi yang Edsel sudah dijawab. Alvaro belajar apa sayang? Tadi aku belajar nggak serakah. Nggak serakah ya? Sebenarnya aku serakah dikit sih, gara-gara mau kaya. Iya, mau kaya ya. Anak baik ya, jujur ya. Tapi selain kalau nggak boleh serakah, berarti Alvaro harus apa? Nggak serakah. Nggak serakah. Sebaliknya harus apa kalau nggak serakah? Sebaliknya minta Bersyukur hikmat ya. Minta dan juga hikmat. bersyukur. Iya, wah luar biasa hebat ya. Cheerful kelas 2 ya. Cheerful, angkat tangan ya. Yang terakhir nanti Owen ya. Cheerful, mau menyampaikan sesuatu, sayang? Dapat apa dari firman Tuhan? Soalnya kamu raise hand nih. Dapat apa sayang? Namanya Kimberly. Oh, Bu. sorry. Tulisannya cheerful. Maaf ya, Ibu Vero bacanya cuma cheerful doang. Kimberly ya. Kimberly, maaf. Itu kirain namanya yang cheerful. Kimberly ada? Itu tadi raise hand? Enggak? Mau sharing? Oh, enggak. Soalnya raise hand. Tadi mana yang raise hand? Selin. Udah terakhir ya, Selin ya. Ada Senen juga ya. Selin sama Senen udah ya setelah itu ya. Selin, apa Selin yang kamu dapat hari ini? Selin belajar menyenangkan hati Tuhan. Waduh, luar biasa. Jadi dalam segala hal Selin mau menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya Selin? Contohnya satu aja. Kalau boleh Ibu tanya, gimana cara Selin menyenangkan hati Tuhan, sayang? Gimana? Tahu? Dengan cara seperti belajar, tidak bersungut-sungut, juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan dengar loh ya kerinduan Selin ya. Nanti Tuhan tolong Selin biar bisa melakukan itu ya, menyenangkan hati Tuhan. Terakhir tadi Owen kelas 3. Ya.
Iya, Awan, kamu belajar apa hari ini? Dari firman Tuhan? Belajar jangan fokus pada hal-hal dunia, Ya. harus fokus kepada Tuhan. Oh iya, terima kasih ya anak-anak yang sudah menjawab. Ya, Tuhan dengar, itu bukan hanya sekedar omongan biasa, tapi Ibu percaya kalian rindu untuk melakukannya, walaupun itu nggak mudah ya. Tapi Ibu percaya Tuhan akan menolong. Nah, kalau Ibu menyimpulkan seperti ini ya. Nah, kita lihat apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hidup ini berasal dari Tuhan. Tadi sudah ada yang bilang ya. Jadi hidup ini adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan itu layak ya menjadi pengendali hidup kita ya. Jadikan Tuhan sebagai pengendali hidupmu ya. Harus bersyukur bahwa kamu bisa hidup saat ini, ya bisa sekolah saat ini, masih bisa makan, masih bisa sehat. Itu semua karena Tuhan ya. Sehingga Tuhan layak untuk kita senangkan ya. Kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan apapun itu. Mau makan, mau bobok, mau belajar, ya, melakukan apapun itu untuk menyenangkan Tuhan ya. Dalam Korintus itu juga dikatakan begitu ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Melakukan segala sesuatu, jangan pikir ya hal kecil nggak bisa menyenangkan hati Tuhan, enggak ya, semua ya hal kecil, hal besar, apapun itu di dalam hidup kita, kita bisa buat Tuhan tersenyum, kita bisa buat Tuhan merasa senang dengan apa yang kita pilih, dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu baru anak Tuhan yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, anak yang bisa memilih ya untuk melakukan sesuatu, yang bisa memutuskan, ya, tapi keputusan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya, kejarlah yang tidak dapat binasa. Kesenangan dunia tadi bisa hilang, bisa hangus, bisa lenyap, ya, bisa binasa. Ya. Tetapi kejarlah yang tidak bisa binasa. Berdoalah untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Jangan pernah merasa cukup ya untuk belajar ya. Memang Ibu Vero tahu nggak mudah belajar secara online. Ibu Vero juga kalau lama belajar secara online juga lama-lama capek matanya. Nggak gampang untuk konsentrasi. Ya, tapi milikilah hati yang ya aku masih muda, aku belum berpengalaman, aku harus belajar, aku harus diajar oleh Tuhan. Ya, minta hikmat sama Tuhan sehingga ketika kalian belajar di sekolah itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh apapun keadaannya ya. Ketika mulai malas ya, ketika udah mulai nggak semangat lagi ya, mulai bersungut-sungut, aduh kapan ini nggak enak ya sekolah online ya. Tapi biarlah kita bisa terus mengingat ya, kita melakukan ini untuk bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan pakai Bapak Ibu guru, Tuhan pakai papa dan mama ya untuk kita bisa sekolah, untuk bisa mengajari kita, ya kita bisa menjadi orang-orang yang berhikmat. Ya, yang terakhir, ya kalau kita punya hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, kita punya hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, ya dalam segala hal, kita harus terus bersyukur, terus semangat, terus pantang menyerah. Ya kalau nggak bisa, jangan sungkan, jangan malu untuk cari Bapak Ibu guru atau orang-orang yang lebih tahu. Kalian bisa belajar dan selalu melakukan yang terbaik. Ya, mungkin kalian merasa, aduh pandemi terus ini nggak selesai-selesai, kapan lenyapnya pandemi ini dari bumi ya? Kok habis daerahnya sudah baik ya, sudah mulai anak-anak bisa ada yang sudah mulai pergi ke mal dan sebagainya ya. Tapi ternyata sekarang banyak lagi ya, jadi kita mulai nggak bisa keluar lagi ya, karena banyak orang yang sakit ya karena COVID-19. Di rumah terus. Nggak ada harapan ya, merasa nggak ada semangat lagi. Ya, tapi jangan seperti itu ya, karena hidup ini sekali lagi adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Tuhan menolong kita, makanya tetap harus semangat ya, walaupun dari rumah selalu melakukan yang terbaik ya, supaya kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat.
Kalau Tuhan mau pakai Raja Salomo, Tuhan juga bisa pakai anak-anak ya untuk melayani, untuk menjadi berkat dimanapun berada. Dari kecil ya, lakukan yang terbaik ya, supaya Tuhan bisa pakai anak-anak dengan leluasa. Siapa yang hari ini ya mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal? Ya, enggak usah bersuara. Saya. Nggak usah Oke, anak-anak semuanya mau ya. Hari ini sekali lagi bukan Ibu Vero yang melihat janji kalian, ya, bukan Ibu Vero saja, tapi Tuhan juga lihat kalian, apakah hati kalian sungguh-sungguh ya, walaupun pandemi tetap mau semangat belajar, yang mempersiapkan masa depan kalian, berdoa minta hikmat sama Tuhan ya supaya bisa belajar dengan baik. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong 1 tahun lagi ya, walaupun di tengah situasi yang sulit. Hari ini kita bersyukur bersama-sama anak-anak bisa naik kelas ya, walaupun harus belajar online ya, walaupun papa dan mama nggak mudah di rumah mendampingi anak-anak, dan terutama bapak ibu guru ya, anak-anak itu harus bersyukur ya, bapak ibu guru itu mengajar secara online itu nggak gampang ya, benar-benar di luar kebiasaan mereka, dan mereka harus lebih kreatif supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Anak-anak tolong bantu Bapak Ibu guru, tolong bantu Papa Mama yang mereka juga tidak mudah ya. Dengan cara apa? Belajar dengan baik, taat, dengar-dengaran akan ajaran mereka. Ya, tahun ajaran depan di kelas yang baru ya, semuanya semangat ya. Katakan semangat. Ya, semangat belajar, semangat melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa anak-anak ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur selama 1 tahun pelajaran ini, walaupun kami harus menjalani pembelajaran jauh dan secara online, mungkin melelahkan, mungkin tidak mudah untuk berkonsentrasi. Demikian juga dengan orang tua kami dan juga dengan Bapak Ibu guru kami. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, menolong mereka untuk boleh mengajar di tengah situasi yang sulit. Tuhan tolong seperti Raja Salomo hari ini, yang hidup memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, sehingga dia mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan sedari kecil ya, dalam segala hal yang mereka lakukan. Bermain, makan, minum, bangun ataupun tidur, beribadah, bersekolah, apapun itu, semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk sendiri. Ya, biarlah firman Tuhan boleh terjadi ketika kami mengejar kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan Ibu Vero dengan baik dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kalian untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Nyoman. Terima kasih Ibu Vero yang sudah melayani firman Tuhan hari ini ya. Wah, firman Tuhannya begitu luar biasa. Kita acungkan jempol dulu dong sebagai terima kasih kita. Yuk, kita kasih jempol buat Ibu Vero. Terima kasih Ibu Vero. Tuhan berkati semakin luar biasa dalam pelayanan ya. Sekali Terima lagi. kasih. Yuk. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya, yang mengajarkan kepada kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan Yesus, Allah kita itu yang mengendalikan hidup kita. Dan kita senantiasa meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong pimpin saya. Dan kita minta yang terbaik, yaitu meminta hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih lagi nanti, bentar lagi kita akan bagi rapot. Nah, rapot itulah yang menjadi pelajaran buat kita untuk yang akan datang. Ya, supaya kita bisa lebih luar biasa lagi menjadi anak-anak milik Tuhan. Nah, hari ini kita akan berdoa dulu ya, kita akan berdoa syafaat, berdoa sekaligus juga sebagai penutup yang akan dihantarkan oleh Ibu Widi. Silakan Ibu Widi.
Kita akan berdoa ya. Suaranya belum masuk, Bu Widi. Suaranya belum masuk. Masih di mute, Widi. Masih di Suaranya belum masuk. Iya. Suaranya belum masuk. Tadi Miss Widi masih menunggu di unmute. Baru masuk suaranya. Iya, tadi Miss Widi masih menunggu di unmute ini. Oke, anak-anak sekarang sudah jelas ya suaranya ya. Oke. Sudah. Kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya. Anak-anak kita akan bersyukur pada Tuhan pada pagi ini karena kita sudah bisa mengikuti PJJ atau semua pembelajaran dengan baik meskipun secara virtual selama 1,5 tahun. Anak-anak, Miss Widi akan ajak kalian untuk berdoa, Bapak Ibu guru dan mungkin orang tua yang mengikuti kebaktian ini, mari kita bersyukur, mari kita berseru kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa. Mari anak-anak kita sikap doa yang baik, kita berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mengundang kami ikut serta di dalam kebaktian ini Tuhan. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka dan duka kami Tuhan. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat kebaktian ini, kami boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini dari Ibu Evangelis Vero, agar kami untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkatilah pelayanan Ibu Evangelis Vero Tuhan, agar mampu dan selalu mewartakan firman Tuhan dengan semangat kasih Kristus. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur juga atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar di tahun ini Tuhan. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah kami terima Tuhan, dari guru-guru kami serta dukungan dari orang tua kami. Semoga apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan, berguna bagi hidup kami dan berguna juga untuk sesama kami. Ajarlah kami untuk tidak menyerah Tuhan saat mengalami kesulitan di dalam pembelajaran yang akan datang. Namun biarlah kami terus bersemangat untuk terus belajar dan belajar kembali, meraih cita-cita kami yang ada di depan sana. Tidak mudah Tuhan untuk saat ini kami belajar, tetapi Tuhan, kami mau bersama dengan Tuhan melangkah untuk terus bersemangat. Kami bersyukur untuk PJJ kami yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun ini Tuhan. Terima kasih atas orang tua yang sudah mendampingi kami di dalam PJJ ini. Terima kasih atas guru-guru Tuhan yang selalu mengusahakan pembelajaran kami menjadi berhasil. Berkati ya Tuhan orang tua dan guru-guru dengan kesehatan yang baik. Tuhan berkati pekerjaan mereka agar menjadi berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga untuk siswa-siswi SDBPK Penabur Taman Holis Indah, Tuhan berkati usaha mereka di dalam belajar agar berhasil dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Minggu depan kami akan menerima raport Tuhan. Apapun hasil dari raport yang akan kami peroleh nanti, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kelas 6 yang sudah menyelesaikan tugas mereka belajar di SD.
Terima kasih untuk 100% kelulusan yang boleh kami terima untuk sekolah kami. Perjalanan mereka masih panjang. Namun dengan berkat Tuhan kami yakin dan percaya mereka mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka di tingkat SMP. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Tuhan untuk keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami yang saat ini masih terus berjuang melawan virus corona. Sembuhkanlah Tuhan anggota keluarga kami, saudara kami, maupun orang-orang di lingkungan sekitar kami yang saat ini sedang berjuang Tuhan melawan virus COVID-19 ini. Tuhanlah penyembuh sejati dan harapan kami. Bangkitkanlah iman dan harapan mereka akan kuasa penyembuhan. Berikanlah juga kesehatan yang melimpah untuk orang-orang yang merawat pasien COVID-19 ini, Tuhan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam juang dan harapan mereka. Terlebih Tuhan, lindungi para medis yang saat ini terus merawat pasien-pasien di rumah sakit. Begitu banyak tugas mereka, Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan. Inilah Tuhan, doa, syukur, dan permohonan kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss Widi yang sudah membantu di dalam doa kita untuk ibadah kita hari ini. Anak-anak jangan kemana-mana dulu, ya. Tadi kita udah dipimpin dalam ibadah oleh Ibu Nyoman, terima kasih, dan juga oleh cerita firman Tuhan oleh Ibu Vero. Dan saat ini, Miss Ari punya satu video buat kalian nih. Nah, video ini ada yang sangat menarik nih, kira-kira apa ya? Mau tahu semuanya? Kita perhatikan bersama-sama ya. Yuk, kita nonton sama-sama video berikut ini. Lagi sih Dede jelek. Belum kelihatan. Oke, kalian sudah lihat kemanakah mereka ya? Kemana guru-guru kita tadi ya? Jangan sampai dilewatkan besok. Ikuti kembali petualangan 4 sekawan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sampai jumpa besok hari dan selamat melanjutkan tugasnya. See you. Bye. Bye.
keluar ya. Bye. Saya keluar, Kak. Dadah semuanya. Bye.